Good morning guys. Saya dari kelompok 1 dari kelas 4B2 dengan nomor absen 28, 42 dan 51 izin untuk membawakan presentasi tentang demonstration problem atau contoh-contoh soal contoh-contoh soal 14, 21 dan 22. Tapi sebelum itu, marilah saya memberikan beberapa kata-kata motivasi. Yang pertama, jangan menyerah. Kebahagiaan akan hadir setelah lelahmu. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan. Setiap perjalanan adalah pelajaran. Yang ketiga, kesuksesan tidak menemukanmu. Kamu harus keluar dan meraihnya. Baiklah, moving on, we are entering to the number one, which is di contoh soal pertama itu contoh soal 14. Baiklah, yang pertama contoh soal 14. Tapi before we enter the contoh soal 14, mari kita membahas sedikit tentang maximizing net benefit. Apa itu maximize net benefit? Dalam ilmu ekonomi, hukum hasil marginal yang semakin berkurang menyatakan bahwa ada titik dalam siklus produksi di mana biaya produksi unit tambahan mengurangi hasil marginal yang akan Anda terima darinya. Maximize net benefit menyoroti di mana titik itu. Hasil optimal di mana bisnis Anda paling menguntungkan. Menurut Khan Academy, sebuah organisasi pendidikan nirlaba, sebuah perusahaan yang berusaha memaksimalkan keuntungan akan menghasilkan kuantitas di mana biaya marginal dan pendapatan marginal sama satu sama lain. And then, okay, we are entering to the contoh soal 14, yaitu di perkiraan BQ, yaitu 10Q kurang 2Q pangkat 2 dan CQ sama dengan yaitu 2 tambah Q pangkat 2. Apa nilai kontrol manajer variabel Q untuk memaksimalkan keuntungan bersih? Penyelesaiannya adalah, jadi dalam contoh soal 14 telah diberikan dua fungsi, yaitu BQ 10Q kurang 2Q pangkat 2 itu fungsi benefit. CQ itu 2 tambah Q pangkat 2 itu fungsi biaya, di mana Q itu untuk memaksimalkan net benefit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rumus dari net benefit yaitu NQ sama dengan BQ minus CQ. Sehingga NQ sama dengan 10Q kurang 2Q pangkat 2 kurang 2 tambah Q pangkat 2. Sekarang, untuk mencari nilai Q yang memberikan net benefit tertinggi, kita harus mencari di mana net benefit tersebut berhenti naik dan mulai menurun. Kita bisa lakukan ini dengan mencari titik di mana net benefitnya itu zero. Kita bisa mencari titik ini dengan menggunakan derivative dari net benefit terhadap Q, mengatur nilainya menjadi 0. Jadi kita mulai dengan derivatif dari net benefit, yaitu dNQ sama dengan 10Q dNQ per dQ sama dengan 10Q kurang 2Q pangkat 2 kurang 2 tambah Q pangkat 2. Mengikuti aturan derivatif itu n kali x pangkat n kurang 1. Simply, kalau 10Q itu jadi 10, and then and the rest, and the 2Q pangkat 2 that becomes 4 for Q, and Q pangkat 2 itu becomes 2Q, sehingga mendapatkan dNQ per dQ sama dengan 10Q kurang 4Q kurang 2Q, dan itu dNQ dan per dQ dNQ per dQ diubah menjadi 0. Jadi 10Q kurang 4Q kurang 2Q itu sama dengan 0. And then moving on, it's minus 6Q equals minus 10, and 6Q sama dengan 10, and then Q sama dengan 10 per 6. Untuk memverifikasi apakah betul maksimum net benefitnya, kita harus mengecek derivatif kedua dari NQ adalah negatif. D pangkat 2N sama dengan min 4 kurang 2 sama dengan min 6. Di mana min 6 itu kurang dari 0. Maka dari itu, Q sama dengan 10 per 6 adalah maksimumnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan demonstration problem 2 strip 1. Pada demonstration problem kali ini akan membahas tentang the demand function. Apa itu the demand function? Fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat.
Fungsi permintaan berasal dari dua kata, yaitu fungsi dan permintaan. Fungsi sendiri adalah ketergantungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi permintaan untuk barang X menjelaskan berapa harga X akan dibeli di harga alternatif X dengan barang terkait, tingkat pendapatan alternatif, dan nilai alternatif variabel lain yang mempengaruhi permintaan variabel, mewakili jumlah permintaan barang X, PX atau price X yang merupakan harga barang X, PY atau price Y yang merupakan harga barang Y, kemudian M yang merupakan pendapatan, dan H nilai variabel lain yang mempengaruhi permintaan, seperti tingkat iklan, ukuran populasi, atau ekspektasi konsumen. Kemudian fungsi permintaan untuk barang X dapat ditulis sebagai berikut. Quantity X pangkat D sama dengan Quantity X pangkat D merupakan fungsi dari PX, PY, M, dan H. Kemudian saya akan membahas contoh soal yang ada di demonstration problem 2-1 ini. Soalnya sebagai berikut. Seorang konsultan ekonomi untuk ekspor baru-baru ini memberikan estimasi fungsi permintaan produk perusahaan kepada manajer pemasaran perusahaan, di mana mewakili jumlah barang X yang dikonsumsi, PX adalah harga barang X, kemudian PY adalah harga barang Y, M adalah pendapatan, dan A merupakan jumlah iklan yang dihabisi untuk barang X. Misalkan X dijual seharga $200 per unit. Kemudian barang Y dijual seharga $15 per unit. Kemudian perusahaan menggunakan 2.000 unit iklan dan pendapatan konsumen adalah 10.000. Berapa banyak barang X yang akan dibeli konsumen? Apakah barang X dan Y merupakan pengganti atau pelengkap? Apakah barang X merupakan barang normal atau inferior? Penyelesaiannya sebagai berikut. Dalam demonstration problem kali ini kita bisa mengimplementasikannya ke dalam rumus fungsi permintaan yang sudah dijelaskan dalam bab ini. Yang dimana rumus dalam fungsi permintaannya adalah sebagai berikut. Quantity X pangkat D merupakan fungsi dari PX, PY, M, dan H. Setelah kita mendapatkan rumusnya, sesuai dengan estimasi fungsi permintaan yang diberikan oleh ekonomi konsultan X Corp untuk produk perusahaan kepada manajer pemasaran perusahaan, yaitu quantity X pangkat D sama dengan 12.000 dikurang 3PX ditambah 4PY dikurang 1M dikurang 2AX. Dan dengan data yang telah diberikan, maka diketahui harga barang X atau PX adalah $200, harga barang Y atau PY adalah $15, pendapatan konsumen atau M adalah $10.000, dan jumlah unit iklan atau H adalah 2.000. Dari data tersebut, maka kita bisa langsung mendistribusikan data di atas ke dalam fungsi pemasaran yang telah diberikan. Sebagai berikut, quantity X pangkat D sama dengan 12.000 dikurang 3 dikali 200, ditambah 4 dikali 15, dikurang 1 dikali 10.000, ditambah 2 dikali 2.000. Setelah fungsi permintaan di atas dijumlahkan, maka kami menemukan bahwa total konsumsi X adalah 5.460 unit. Karena dalam persamaan yang diberikan, koefisien variabel P adalah 4, yang dimana lebih dari 0, kita tahu bahwa kenaikan barang Y sebesar $1 akan meningkatkan konsumsi barang sebesar 4 unit. Jadi barang X dan Y merupakan substitusi. Dan karena koefisien dalam variabel M adalah -1, yang dimana kurang dari 0, kita bisa tahu bahwa kenaikan pendapatan sebesar $1 akan menurunkan konsumsi barang X sebesar 1 unit. Jadi barang X merupakan barang inferior. Nah, dari informasi sebelumnya yang sudah didapatkan, maka kita dapat membuat grafik kurva permintaan dari data tersebut. Karena kurva permintaan adalah hubungan antara harga dan kuantitas. Untuk memperoleh rumus untuk kurva permintaan, kita harus memasukkan nilai permintaan yang diberikan ke fungsi permintaan, tapi kita harus meninggalkan PX dalam persamaan untuk menemukan nilai PX itu sendiri yang akan digunakan dalam kurva nantinya. Jadi data yang kita gunakan sebagai berikut. PY adalah $15, M adalah $10.000, dan AX adalah 2.000. Dari data ini kita dapatkan quantity X pangkat D adalah 12.000 dikurang 3PX ditambah 4 dikali 15 dikurang 1 dikali 10.000 ditambah 2 dikali 2.000. Yang hasilnya adalah quantity D sama dengan 6.060 dikurang 3PX. Karena kita biasanya menggambarkan hubungan ini dengan harga barang secara vertikal, hal ini berguna untuk mewakili persamaan 2-1 dengan harga di sisi kiri dan segala sesuatu yang lain di sisi kanan, seperti quantity. Hubungan ini disebut permintaan terbalik fungsi. Untuk contoh ini, fungsi permintaan terbalik adalah PX sama dengan 2020 dikurang 1/3 quantity X pangkat D, dan didapatkan kurva sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan demonstrasi problem, yang dimana sekarang kita akan membahas demonstration problem
yang membahas tentang surplus konsumen. Untuk itu, apa itu surplus konsumen? Adalah perbedaan antara harga maksimum yang siap dibayarkan oleh konsumen untuk membeli suatu produk atau layanan tertentu dengan harga yang sebenarnya dibayarkan untuk memperoleh produk atau layanan tersebut. Dengan kata lain, surplus konsumen adalah nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen ketika mereka membeli produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah dari harga maksimum yang mereka bersedia bayar. Bagaimana surplus konsumen bisa terjadi? Ya, surplus konsumen dapat terjadi ketika permintaan terhadap suatu produk atau layanan lebih tinggi dari pasokan yang tersedia, sehingga menyebabkan penurunan harga. Semakin besar perbedaan antara harga yang bersedia dibayar oleh konsumen dan harga yang sebenarnya dibayarkan, semakin besar pula surplus konsumen yang dihasilkan. Seperti kita bisa melihat di gambar 2.5 ini yang ada di PowerPoint ini. Contoh soal dari DP 2.2 ini, misalnya permintaan konsumen yang khas untuk produk Happy Beverage Company terlihat seperti pada gambar 2.5 tadi, yang dimana jika perusahaan menetapkan harga $2 per liter, berapa pendapatan yang akan diperoleh perusahaan dapatkan dan berapa banyak surplus konsumen yang akan dinikmati konsumen pada umumnya? Apa yang paling seorang konsumen akan bersedia membayar untuk sebuah botol yang berisi tepat 3 liter botol milik perusahaan minuman? Penyelesaiannya, dengan harga $2 per liter, konsumen biasa akan membeli 3 liter minuman. Dengan demikian, pendapatan perusahaan adalah $6 dan surplus konsumen adalah $4,50, yang dimana luas tri sudut surplus konsumen adalah setengah alas kali tinggi atau 0,5 kali 3 kali $5 kali $2, dan akan mendapat $4,50. Total nilai 3 liter minuman perusahaan untuk konsumen pada umumnya adalah $6 tambah $4,50 atau $10,50. $10,50 didapatkan dari $6 tambah $4,50. Ini juga merupakan jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah botol berisi persis 3 liter minuman perusahaan. Dinyatakan berbeda jika perusahaan menjual produk dalam 3 liter botol daripada dalam unit yang lebih kecil. Ia dapat menjual setiap botol seharga $10,50 untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan mengambil semua surplus konsumen. Demikianlah hasil presentasi kami. Kiranya apa yang kami presentasikan dan kami bahas itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.